Kak. Akhirnya Anda sadar. Ada di mana ini? Tuan Muda! Tuan Muda, 3 tahun Anda tidak sadarkan diri. Akhirnya Anda pulih. Tuan Muda? Bukan aku di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini kapasitas bongkar muat tahunan Pelabuhan Tanjung Priok jutaan ton. Setidaknya tersimpan puluhan miliar ton makanan kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada amunisi juga. Apa itu? Apa itu? Wah, cepat lihat. Iya, cepat difoto aja. Benda apa itu? Apa ya? Wah, cepat lari. Iya, ya. Ayo tunggu. Padahal aku pelari cepat, tapi malah kalah cepat. Aku melintasi waktu di era kejayaan Majapahit, Kadipaten Jayakarta. Ayahku dipecat karena menentang pangeran, meninggal dalam kesedihan. Kujual aset demi menguburnya. Tunangan yang tetap setia, tapi aku malah mati karena patah hati. Tuan Muda. Tuan Muda. Hah? Kepala pelayan, lebih baik kalian keluar dulu. Biarkan aku tenangkan diri. Ini... Penyita sudah di jalan kemari. Awal yang sungguh seperti di neraka. Apa yang harus kulakukan? Bukankah ini gudang Pelabuhan Tanjung Priok? Aku bawa gudang ke Majapahit. Punya gudang bertonton Pelabuhan Tanjung Priok. Aku di Majapahit akan berjaya. Astaga, ini sungguh sangat hebat. Punya senjata semodern ini. Bukankah aku tidak terkalahkan di Majapahit? Astaga, kualitas daging sapinya. Waktu berhenti di saat aku melintasi waktu. Dengan kata lain, semua barang yang ada di gudang akan tetap segar dan awet. Ini sangat luar biasa. Ini beras pandan wangi siam. Terlebih ada jutaan ton. Dengan ini, aku di Majapahit tidak akan pernah kelaparan. Dan tunggu aku punya kekuasaan, dapat menukar lebih banyak sumber daya. Ini sungguh sangat memuaskan. Didukung dengan sebuah gudang ratusan juta ton, aku akan berjaya di Majapahit. Ternyata benar. Hanya dengan sekali pikir, aku bisa mengeluarkan dan memasukkan barang dari gudang. Aku telah sukses besar. Tuan Muda! Tuan Muda! Tuan Muda! Kawan! Ada yang datang menyita rumah kita! Akhirnya datang juga. Syukurlah, aku didukung oleh gudang Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat besar. Walau miskin sekalipun, aku tetap bisa bangkit kembali. Ayo, pergi temui dia. Atas rahmat Tuhan, kisah Kaisar menyatakan, mantan Menteri Jayakarta Raden Wicaksana hianati kebaikan dan langgar hukum. Jejak kejahatannya jelas, semua hartanya disita, gelar anaknya dicabut, gelar Fajar dicabut, rumah dan harta akan disita sebagai sebuah peringatan. Pendosa Fajar, terima titah. Fajar, Kaisar bertitah, kamu punya bakat, dapat ikut ujian gelar lagi. Kalau mau berbisnis, tidak akan dicampuri. Ini sudah merupakan kemurahan hati. Pendosa Fajar, berlutut berterima kasih. Sita semuanya. Baik. Tuan Muda, janganlah kamu terlalu bersedih. Aku masih punya uang 1 miliar. Kamu pelan-pelan saja, pasti bisa dikelola baik. Sari, tidak kusangka rumahku disita. Kamu tetap setia kepadaku. Sari Hartanto. Kamu belum dinikahi, pakai mahar untuk mensubsidi Fajar. Sungguh mengecewakan. Kakak kedua, ini dari ayah. Kamu tidak bisa merampasnya. Ayah beri kamu 2 jalan. Tulis surat keluarga lalu urus diri sendiri, atau ikut denganku lanjut menjadi wanita bangsawan. Silakan pilih. Aku mau ikut suamiku. Aku mau ikut suamiku.
Astaga, wanita yang begitu setia padaku ini, bagaimana bisa aku mengecewakannya? Aku pasti akan membawanya terkenal di seluruh dunia. Pecundang yang dicabut gelarnya, apa yang pantas dikenang? Benar-benar tidak tertolong. Aku tidak peduli Fajar telah meracuni pikiranmu. Nanti kamu akan menyesal. $30 juta. Suamiku, kita sudah punya uang. Ini akta rumah jerami di desa Sukamulya. Mulut kakak ipar pedas, tapi hatinya baik. Meskipun hanya rumah jerami, itu juga tempat berlindung. Nanti setelah aku sukses, aku pasti tidak akan melupakannya. Keluarga Wicaksana dalam bahaya. Untung Sari tidak pergi. Aku Fajar, kelak tidak akan jadi maling kundang. Aku akan buat kamu bahagia. Aku akan membangkitkan kejayaan keluarga. Tidak aku sangka setelah rumah disita, tunanganku tetap setia padaku. Kepala pelayan juga ikut denganku. Yang terpenting sekarang, pakai barang apa untuk tukar uang? Kerajinan tangan atau makanan? Punya gudang sebesar ini adalah sebuah masalah yang menyenangkan. Tuan muda, gawat. Pak Basuki, ada apa? Kepala lumbung Sukamulya Jatmiko Santoso bawa orang untuk minta gandum. Minta gandum? Minta Iya, gandum? iya. Fajar, dulu kamu punya ribuan hektar tanah di Sukamulya. Gelar tidak perlu bayar pajak. Tapi sekarang gelarmu sudah hilang. Sesuai hukum Majapahit, pajak 30 untuk satu. Total yang harus kamu serahkan sebanyak 9 ton gandum. Apa? Tanah kita sudah diambil semua. Masih mau 9 ton gandum. Kamu ini mau merampok. Kurangi omong kosongmu. Kalau tidak diserahkan dalam waktu 3 hari, kalian keluar dari desa Sukamulya. Aku sudah mengingatkanmu. Kamu! Aku punya gudang gandum, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi ingin rampas barangku, tentu saja tidak boleh. Kepala lumbung, ini sangat tidak baik. Duduk dan minum teh dulu. Bagaimana kalau kita berteman? Jangan coba cari muka denganku. 3 hari lagi aku datang ambil gandum. Kurang 1 gram, kakimu aku ambil. Ayo kita pergi. Tuan muda, bagaimana ini? 9 ton gandum dalam 3 hari tidak mungkin terkumpul. Lagi pula, kita tidak punya uang sebanyak itu. Sebutir beras pun tidak akan kuberikan. Jika terdesak, aku akan ambil pistol. Coba lihat tulangmu yang keras atau peluruku yang keras. Tidak apa-apa, urusan gandum serahkan padaku. Kalian lihat, ini apa? Kakak, ini adalah cermin. Kenapa bayangannya begitu jelas? Temanku dari luar negeri membelinya dari Malaka. Sangat berharga. Tuan muda, alat ini menangkap setiap detil dari seseorang. Ini barang berharga. Tuan muda, kita jadi kaya. Pak Basuki, aku bertugas jual kotak rias ini sampai terjual. Kamu bertugas di rumah melindungi Sari. Baik. Pak Basuki, pilihlah hari yang baik. Aku bersiap akan menikahi Sari. Masalah ini harus dirahasiakan. Sari sudah tunggu aku selama 3 tahun. Aku ingin memberinya kejutan. Baik Tuan muda, aku akan cari orang hitung hari baik. Ada lagi. Mahar milik Sari sudah diambil kakak ipar. Tunggu aku jual kotak rias ini. Kamu pergi siapkan satu untuknya mahar terbaik. Baik Tuan muda, Anda tunggu saja. Apa semua sudah selesai? Dia sudah aku larang untuk menjual gandum. Fajar walaupun punya banyak uang, tidak akan bisa dapat sebutir pun. Hanya saja, kenapa kita lakukan ini? Siapa suruh ayahnya merebut jabatan menteri milik ayahku?
Terlebih lagi, ayahnya berani melanggar pangeran. Siapa yang tidak ingin menginjaknya kalau seperti itu? Aku mengerti. Tidak tahu kalau Sari pakai pakaian modern akan jadi secantik apa. Lupakan saja. Kalau diberikan padanya, besoknya dia pasti bunuh diri. Ajaran tradisional sangat menyiksa. Lumayan juga. Barang ini bisa kubawa pulang. Kuberikan kepada Sari. Kotak kosmetik ini di zaman modern hanya kerajinan tangan biasa, tapi di zaman kuno ini sangat berharga. Meski dikuras juga tidak akan dapat. Hari ini kubiarkan kalian melihat. Ayo lihatlah, ayo. Dari selatan maupun dari utara, semuanya datang dan lihatlah. Datanglah dan lihat. Ini titipan temanku, kotak Prona Pipi dari Malaka. 10 juta satunya. Harganya sangat sepadan. 10 juta? Kotakmu ini terbuat dari emas atau terbuat dari perak? 10 juta, kenapa tidak merampok saja? Nona ini, silakan buka dan lihatlah. Akan tahu berharga atau tidak. Astaga, bagaimana cermin ini dipoles? Kenapa sangat jernih? Ini pasti adalah harta karun langka. Sayangnya, aku tidak mampu. Biar aku lihat. Ini. Adik, 3 kotak kosmetik ini aku beli semua. Aku pemilik toko kosmetik Melati. Mari kita mengobrol. Toko ini milik Bupati Laksamana. Bupati Laksamana dalam ingatanku bukan orang jahat. Bisa berteman dengannya. Baik. Duduklah. Adik, aku lihat pakaianmu. Sepertinya kamu seorang tuan muda. Apa keluargamu bangkrut? Ayahku mantan patih Kadipaten Jayakarta. Identitasku tidak bisa disembunyikan. Kalau begitu, tidak usah ditutupi. Sejujurnya, namaku Fajar. Pantas saja, terasa tidak asing. Ternyata tuan muda keluarga patih bijaksana. Maafkan kelancanganku. Aku tidak pantas menerima hormat Anda. Akademi Jayakarta sangat sukses. Semua berkat jasa ayahmu. Siswa mana yang tidak memujinya? Sayang sekali karena dia menyinggung Pangeran Arya, jadinya berakhir seperti ini. Sungguh menyedihkan. Begini saja, kalau kamu masih punya barang serupa, aku akan membelinya seharga 10 juta. Aku beli semuanya. 3 hari lagi, aku akan punya barang langka sehebat kotak kosmetik ini. Nanti Anda ambil di desa Sukamulya. Bagaimana? Tentu saja, aku pasti akan pergi ke sana. Kepala lumbung Jatmiko sengaja menyulitkanku, menyuruhku bayar 9 ton gandum. 3 hari lagi, Juragan Joko akan datang. Jadi dukung oleh Bupati Laksamana. Asalkan Juragan Joko membelaku, apa Jatmiko Santoso akan ketakutan? Setelah dapat uang, barang-barang di gudang dapat dikeluarkan secara terang-terangan. Malam ini, makan daging sapi wagyu. Tuan muda sudah pulang. Kakak, apa kotak kosmetiknya sudah terjual? Tebak aku berapa? 4 juta? 3 juta? Terlalu rendah. 30 juta? Lumayan. Nih, ini daging yang kubeli di jalan pulang. Astaga, 30 juta. Tuan besar, Anda melihatnya? Tuan muda dapat menghasilkan uang dan membeli daging. Pak Basuki jangan menangis. Masak dagingnya. Ayo cepat. Baik. Ini uang hasil penjualan kosmetik. Serahkan padaku. Kita belum menikah. Sudah menyuruhku untuk pegang uang. Ini kurang baik. Demi aku, kamu diusir dari rumah. Bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Semua uang yang keluarga ini peroleh akan kuserahkan padamu. Coba lihat. Apa ini?
Tentu saja, ini barang dari 1000 tahun kemudian. Pakailah. Biarkan aku untuk melihatnya. Kakak, apa aku cantik? Cantik. Seperti bidadari turun dari kahyangan. Kakak, jangan bercanda. Kakak, tidak disangka. Krisis gandum kita kali ini selesai hanya dengan jual kotak kosmetik. Ini bukan hanya 3 kotak kosmetik. Ini serangan teknologi dari 600 tahun ke depan. Kaca kecil ini, walau Majapahit pakai segala cara tidak akan bisa membuatnya. Tapi di masa depan, hanya barang murahan seharga puluhan ribu. Langkah pertama telah diambil untuk menghidupkan kembali keluarga. Bagus. Pak Basuki, dagingnya sudah siap? Aku sudah lapar. Daging sudah siap, Tuan Muda. Tuan Muda, daging sudah siap. Makanlah. Aduh. Tuan Muda, baju ini sangat bagus. Pak Basuki, duduk dan makan bersama. Tuan Muda, aku ini hanya pelayan. Aku tidak usah duduk. Pak Basuki, keluarga Wicaksana sudah disita. Masih membedakan majikan dan pelayan. Sekarang kita semua keluarga. Cepatlah duduk. Ini... Jangan paksa aku marah. Baik. Oh ya Pak Basuki, bisnis kita sekarang semakin besar. Harus mempekerjakan orang. Sari, berikan uang kepada Pak Basuki. Nanti kita rekrut belasan pekerja lagi. Baik, tidak masalah. Dan juga, nanti masuklah ke kota dan cari seorang pengrajin. Buatlah lemari-lemari sesuai dengan gambar ini. Harus selesai dalam 3 hari. Baik. Ayo makan. Pasti kalian sudah tahu gaji di sini. Mengantar barang ke Kadipaten Jayakarta. Setiap bulan per orang 2 juta. 2 juta? 2 juta sebanyak itu? Tapi Tuan, uang sebanyak ini mungkin kita bisa mendapatkannya, tapi tidak sempat menikmatinya. Uangnya sebanyak ini wajar jika kalian khawatir. Sejujurnya, ayahku mantan patih Kadipaten Jayakarta. Ia menyinggung Pangeran Arya, dihukum dan rumahnya disita. Beruntung dapat berkah dari Kaisar, mengizinkanku untuk berbisnis. Tapi Pangeran Arya sangatlah kuat. Aku tidak bisa sendirian. Harus merekrut banyak orang hebat. Ternyata Anda adalah putra tunggal Patih Wicaksana. Ayah Anda sangat menyayangi rakyat, melakukan banyak kebaikan untuk Kadipaten Jayakarta. Walaupun kami tidak dibayar, kami rela mengikutimu. Gajinya tetap akan dibayar. Aku tambah satu aturan lagi. Setiap pengantar barang, masing-masing akan dapat bonus 100.000 tanpa batas. Bagus. Kami rela mati untuk Tuan Muda. Kami rela mati untuk Tuan Muda. Tapi kita menghasilkan uang sebanyak ini, tentu akan ada orang yang iri. Terutama penjilat Pangeran Arya. Apa yang harus kita lakukan? Ayunkan tinju, lawan mereka. Hajar, hajar, hajar. Pak Basuki, bayar mereka di muka terlebih dahulu. Gaji 1 bulan. Baik, Fajar. Sudah lewat 3 hari, mana bahan makananmu? Kepala lumbung Jatiko, hidung anjingmu sungguh tajam. Pasti kabar bahwa aku dapat uang beberapa hari ini sudah sampai ke telingamu. Tentu saja. Seluruh desa Sukamulya adalah orangku. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu semuanya. Dan juga, jangan pikir karena dapat sedikit uang bisa menutupi kekurangan 9 ton gandum. Oh, apa maksud kepala lumbung Jatmiko? Sejujurnya, 3 hari yang lalu aku sudah ditagih setoran. Sayangnya kamu tidak punya. Aku ini baik hati membayarkannya untukmu. Sekarang jadinya berbunga. Kalau dihitung, total utangmu 90 ton gandum. 90 ton gandum? Jatmiko Santoso, siapa yang memberimu nyali? Beraninya memeras tuan muda kami. Tuan muda? Fajar, ayahmu menyinggung Pangeran Arya, dipecat dan bunuh diri. Gelarmu itu dicabut, sembunyi di desa Sukamulya. Hei, anjing buangan sepertimu, apa pantas dipanggil tuan muda? Fajar, aku beritahu, kalau kamu tidak serahkan 90 ton gandum, maka kamu harus pergi dari sini. Kepala lumbung Jatmiko, jangan bertindak terlalu jauh agar kita bisa bertemu lagi dengan baik. Apa kamu harus seagresif ini? Aku memang memaksa. Kenapa?
Tidak terima. Sekarang di seluruh Majapahit, siapa yang tidak ingin membunuhmu untuk cari muka di depan Pangeran Arya? Aku beritahu, kalau hari ini kamu tidak menyerahkannya, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Benarkah? Jatmiko Santoso, lanjang sekali mulutmu itu. Jatmiko Santoso, lanjang sekali mulutmu itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani mengatur kepala Tutup mulutmu. Juragan Joko, kenapa Anda kemari? Bupati Laksmana, apa kabarnya? Hei, orang ini ternyata bawahan Bupati Laksmana. Jika beliau tahu tentang ini, kamu mau memeras anak mantan pati 90 ton gandum? Sepertinya hatimu tidak terlalu baik ya. Aduh, Juragan Joko, ini semua salah paham. Lihat ini, cepat pergi. Baiklah. Terima kasih sudah menolong. Jika Anda tidak datang, aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Jangan sungkan, Tuan Muda. Di Kadipaten Jayakarta, orang yang ditolong ayahmu ada ratusan bahkan ribuan. Aku hanya salah satunya. Ini memang harus kulakukan. Sayang sekali, Pangeran Arya sangat kuat. Kedepannya hal seperti ini tidak akan kurang. Jalanmu masih sangat sulit. Terima kasih atas peringatannya. Sudahlah, jangan bahas hal ini lagi. 3 hari sudah tiba. Aku datang untuk mengambil barangnya. Tuan Muda Fajar, apa ada barang bagus lagi? Juragan Joko, ikutlah dengan. Silakan ke sini. Baik. Juragan Joko, silakan. Dilihat. Juragan Joko, silakan dilihat. Ini biar kujelaskan secara mendetail. Ini adalah krim wajah natural. Lihat ini, hanya perlu oleskan tipis-tipis, bisa langsung menutupi noda hitam. Aromanya harum sekali. Khasiatnya cukup bagus. Hanya saja, krim ini warnanya sangat putih. Apa terlalu banyak bubuk timba? Benda ini sangat beracun. Juragan Joko, Anda ini pakar barang bagus. Apa Anda tidak tahu benda ini mengandung timbal atau tidak? Lagi pula benda ini buatan orang hebat di Malaka. Sari yang diekstrak dari tanaman. Aman dan tanpa racun. Benar juga, bau tanaman asli. Benda ini jika dipasok pada istri bangsawan, pasti laku dan laris manis. Selain itu, bentuk luarnya juga sangat indah. Sungguh seperti benda dari surga. Kemarilah. Benda ini adalah lipstik Malaka. Lipstik milik kita itu kebanyakan pakai logam, juga pewarna. Warnanya mudah pudar dan tidak sehat. Namun, benda ini mengandung ekstrak tanaman dan juga madu. Harganya juga lebih murah. Khasiatnya juga jauh lebih baik. Lihatlah. Warnanya tidak pudar sedikit. Ya ampun. Ini benda ini hanya ada di surga. Di dunia fana ini mana bisa tercium baunya. Desain bentuk benda ini dibanding krim itu, ini lebih indah. Istri bangsawan di sini pasti akan tergila-gila dengan ini. Mari. Benda yang terakhir ini dipakai untuk cuci muka. Pak Basuki, ambilkan sebaskom air bersih. Baik. Tuan Muda, airnya datang. Lihat ini. Oh, astaga. Hasilnya juga bagus sekali. Aroma ini sungguh kuat sekali. Tuan Muda Fajar, barang Anda ini hanya 3 jenis. Apa tidak ada yang lainnya? Barang langka pastinya berharga. Aku tidak mungkin mengambil banyak. Untuk sekarang hanya ada segini. Tapi selama aku masih ada, barang-barang ini akan terus dikirim tiada henti. Adik Fajar,
Tentukan harganya, berapa banyak pun barangmu nanti akan kubeli. Juragan Joko, Anda bercanda ya? Jika Anda tidak membantuku, jangankan bahas soal bisnis. Aku pun tidak tahu tidur di mana. Juragan Joko, sebelumnya Anda bilang barangku dibeli dengan 10 juta. Tapi menurutku 10 juta itu berlebihan. Nanti barangku seperti barang yang biasa ini, satunya 5 juta. 5 juta? Tidak bisa, tidak bisa. Barang-barang ini terlalu bagus. 5 juta, kamu ini sungguh obrolan murah. Tidak usah dibahas lagi. 10 juta, ya 10 juta. Saat saluran barangnya dibuka, aku akan naikkan harganya. Juragan Joko, Anda sudah banyak membantuku. Ini Adik Fajar, aku sungguh memahami niatmu. Namun ini hal yang berbeda. Masalah ini, ku beritahu kepada Bupati Laksmana. Kedepannya, kamu berbisnis di Jakarta. Kamu tidak akan diganggu. itu kata-kata yang kutunggu. Bungkus semuanya. Uang ini, simpanlah. Aku pamit ya. Hati-hati di jalan, Juragan Joko. Di masa lalu, ini hanya pencuci muka di pasar. Lipstik dan krim wajah natural. Di zaman ini, mudah dijual 150 juta. Astaga, satunya 10 juta, terjual 150 juta. 150 juta! Gaji tuan besar dalam setahun saja belum mencapai 100 juta. Tuan besar, apa Anda melihatnya? Sehari saja tuan muda menghasilkan gaji setahun Anda. Arwah Anda sekarang bisa tenang. Kakak, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Kedepannya, kita bisa makan yang enak-enak, menjalani hidup yang lebih baik. Pak Basuki, kepala lumbung tidak bisa diandalkan. Mungkin akan bermain kotor. Kita akan ke kantor Kadipaten untuk membeli sebuah perkebunan. Kita pindah rumah besok. Ini saatnya pindah rumah. Ini wilayahnya kepala lumbung. Kalau sampai malam hari dia bawa orang kemari, maka habislah kita. Sari, demi diriku, kamu diusir keluar dari rumah. Aku selalu ingin memberimu status. Tapi kita selalu tidak punya uang. Sekarang, semua sudah siap sedia. Kita 3 hari lagi menikah. Baik, aku turuti apa katamu. Sari, pernikahan yang kali ini mungkin saja tidak akan megah. Tapi ku jamin, seumur hidupku aku akan berjuang. Suatu hari, akan kuberikan gaun pengantin, tandu mewah untukmu. Pernikahan yang besar. Sialan! Padahal hampir saja berhasil. Asalkan dia dan keluarganya diusir. Aku punya 10.000 cara untuk memaksanya mati. Tapi ternyata dia malah berhasil mendekati Bupati Laksmana. Kenapa bisa jadi begini? Tuan muda bagus. Aku juga tidak tahu. Selain itu, kepala pelayannya itu gunakan 150 juta untuk membeli kosmetiknya Fajar. Lanjutkan. Aku juga mendapat kabar Fajar akan ke kantor Kadipaten membeli tanah perkebunan dengan uang. Jika dia berhasil membelinya, lepaslah dia dari kendali kita. Tuan muda bagus, sekarang harus bagaimana? Mudah sekali. Buat dia tidak bisa sampai ke kantor Kadipaten. Bukankah masalahnya akan selesai? Hari ini akan masuk kota untuk membeli perkebunan dan persiapkan upacara pernikahan. Tapi kurasa pendukungnya kepala lumbung itu tidak akan menyerah begitu saja. Harus bawa beberapa senjata untuk pertahanan diri. Apa aku gunakan AK-47 atau pakai parang Nepal? Pakai AK-47 saja, tembakannya kuat. Semuanya minum air dulu. Nanti kita berangkat. Baik. Pak Basuki, pergi ke Kadipaten. Aku pergi beli perkebunan. Kamu urus mas kawin untuk Sari. Pernikahan ini kita harus buat yang terbaik. Tuan muda tenang saja, akan kuurus dengan baik. Nantinya, saat perkebunan yang baru selesai, kalian semua akan pindah ke sana. Aku akan menaikkan gaji bulanan.
Pastikan kalian semua makan yang kenyang ya. Tuan, Anda pasti tidak tahu, setelah aku bawa pulang gajiku, betapa senangnya istriku itu. Saat malam bermesraan denganku, dia semakin bertenaga. Jaga mulutmu. Setelah dapat gaji, ibuku senang. Dia bahkan mencarikan istri. Awalnya, aku pikir aku akan melajang seumur hidupku. Aku jamin, selama aku masih bisa makan, kalian tidak akan kelaparan. Baik, Tuan tenang saja. Kedepannya, nyawaku ini adalah milik Anda. Siapapun yang berani menghalangi, harus hadapi tubuhku dahulu. Ambil senjata! Cepat sekali kalian datang. Kamu yang bernama Fajar. Kamu yang bernama Fajar. Siapa kalian? Di siang hari begini beraninya mencegat di luar. Apa kalian tidak takut dengan pemerintah? Jangan banyak bicara. Sekarang cepat bunuh diri atau kau bunuh dengan tanganku. Ingin membunuh Tuan kami, langkai dulu mayat-mayat kami. Bagus, kalau begitu akan kucoba. Saudara-saudara, kita lindungi Tuan sekarang. Baik, baik. Firasatku jadi kenyataan. Kepala lumbung dan yang lain memang belum menyerah. Karena mereka tidak mau. Bunuh mereka semua. Tuan, kamu pergilah dulu. Saudara-saudara, serang! Seno, nyingkir! Aku akan lawan 10 orang. Lawan 10 orang hanya mengandalkanmu. Serang! Benda apa itu? Kenapa hebat sekali? Benda ini sepertinya agak aneh. Mungkinkah itu senjata barat? Gawat, cepat mundur! Mau lari, sudah terlambat. Mau lari, sudah terlambat. Recoil AK-47 ini besar sekali. Lenganku sampai pegal. Tuan, semuanya tewas. Di bawah lidah mereka ada racun mematikan. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Pasti ulah si Jatmiko. Dia gagal mengambil gandum dan menyimpan dendam. Jadi dia menyuruh orang. Aku akan lapor. Kepala lumbung hanya bidah. Orang di belakangnya, itulah dalangnya. Pak Basuki, apa ayahku punya musuh bebuyutan? Ya, ada satu. Sebelum Tuan Besar naik pangkat. Menjadi tumenggung bersama Mahesa Tua. Setelah dia kalah bersaing, dia selalu memusuhi Tuan. Aku dengar desas-desus saat Tuan ke ibu kota menentang pangeran. Ada campur tangan Mahesa juga. Ternyata pelaku aslinya dia. Si Mahesa ini masih jadi Tumenggung Jayakarta. Tumenggung Jayakarta mengurus semua urusan kantor. Secara teori, urusan ini dikelola olehnya. Ini akan sangat merepotkan. Bupati Laksmana, meskipun sehati dengan Tuan dan sudah mengurus Tuan, tapi dia hanya bawahan. Sulit menandingi Tumenggung. Kita lihat saja nanti. Beli tanah, lalu menikah. Hal-hal lain nanti saja dibicarakan setelah menikah. Baik. Tadi ada beberapa orang, ada yang tidak beres. Lebih berhati-hati itu lebih aman. Aku akan mengunci mereka. Kita bawa ini masuk ke kota. Tidak ada yang boleh kabur. Aku akan menguburnya di tempat terlebih dahulu. Baiklah. Baiklah. Ayo jalan. Ini. Ayo, sini. Ya, Ayo. sebelah sini. Ayo. Senjatanya sudah dikubur. Ayo jalan. Baik, Tuan. Aduh, Tuan. Tuan, perutku tiba-tiba sakit. Kalian pergi duluan saja. Aku mau buang air. Baiklah. Memang mencurigakan. Ingin membongkar masalah AK-47 itu keluar ya. Aku sudah menyimpan AK-47 itu. Cari saja sana. Ayo pergi. Baik. Ayo. Baik. Ayo. Tuan muda, ada info penting. Ada info penting. Info penting apa? Ayo bilang sana. Aku? Lapor Tuan Muda. Fajar sudah mengetahui keberadaanmu. Pemuda bayaran yang kamu kirim sudah dibereskan. Apa? Ini bagaimana mungkin? Mereka tidak punya senjata. Mustahil bisa bunuh para pembunuh bayaran itu. Tuan Muda,
Fajar menyimpan senjata rahasia menakutkan dan ringan, namun kekuatannya sangat luar biasa. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar sekali. Selain itu, agar tidak ketahuan saat dia masuk, dia dengan sengaja menyembunyikan di hutan. Tapi saat aku datang, aku minta orang untuk mengawasi. Sekarang dia tidak bisa memindahkannya. Hei, Bupati Laksmana! Kamu yang mengatur militer. Dan kini, Fajar memiliki senjata api. Kita lihat tindakanmu. Aku akan masuk ke kota dan melapor pada ayah. Fajar, kamu pasti akan mati. Minggir! Ayah. Tuan muda, ingin membeli tanah untuk menikah? Siapa namamu? Fajar. Tuan, ini ada apa? Apakah kamu ini Fajar dari desa Sukamulya yang akan menikah dengan Sari? Benar, itu saya. Anda tidak salah pilih orang. Ada yang melaporkan Anda karena memiliki senjata api. Cepat, tangkap dia. Tuan, aku lapor Nyonya. Berhenti. Kamu juga tidak bisa kabur. Aku sangat curiga kalau kalian berdua melakukan ini bersama. Cepat, tangkap mereka. Siap. Berhenti. Berhenti. Tuan Laksamana, kenapa Anda kemari? Ini masih belum jelas. Siapa yang perintahkan untuk menangkap Fajar? Lepaskan. Dia... Kamu atur urusan militer dan berkerabat dengan ayahnya Fajar, yaitu Raden Wicaksana. Aku curiga senjata yang disembunyikan Fajar itu pemberianmu. Omong kosong. Aku mana mungkin memberinya senjata? Kamu beri atau tidak, nanti kita lihat saja. Kamu akan tahu. Saksinya sudah siap. Yang kurang hanyalah sedikit bukti fisik. Pernikahanku cukup penuh dengan peristiwa. Untung sudah kutaruh di gudang. Mahesa, tua bangka. Kini giliranku menyerang. Tuan Mahesa, katanya ayahku semasa hidup jika bertaruh denganmu, kamu tidak pernah menang. Bagaimana kalau bertaruh denganku? Ayo kita taruhan. Dia jujur atau bohong? Keponakan, buktinya sudah jelas. Kamu ingin bertaruh? Jangan bercanda. Kenapa? Kamu tidak berani bertaruh? Taruhannya apa? Kalau aku yang menang, kamu urus pembelian tanahku. Lalu minta maaf pada pamanku. Kalau kamu yang kalah, Silakan saja hukum aku seberat-beratnya. Di penjara atau di penggal. Terserah kamu saja. Tuan muda. Sudah mau mati masih sombong ya. Bawa dia. Hentikan! Kakak, kamu tidak apa-apa? Sari, sedang apa di sini? Cepat kembali. Kamu dalam bahaya, aku tidak bisa diam saja. Paman Mahesa, dia tidak mungkin sembunyikan senjata api. Keponakan Sari, buktinya sudah jelas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya kamu jauhi saja dia. Jika tidak, itu akan melibatkan seluruh keluarga. Jangan repot-repot, Paman. Aku tidak ada kaitan dengan keluarga. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat. Sayang, jangan khawatir. Ada aku di sini. Dapat istri seperti ini, mau apa lagi? Aku akan membuat Sari bahagia. Dan membersihkan nama ayahku. Tuan, sudah ketemu. Cepat, bawa kemari. Bupati Laksmana, keponakan, baik saksi maupun bukti fisik sudah tersedia. Apalagi yang mau disampaikan? Tumenggung, akulah yang sudah menyembunyikannya. Tidak ada kaitan dengannya. Kalau begitu, tangkap aku saja. Sari, kamu sudah gila ya? Menyembunyikan senjata, hukumannya adalah mati. Apa kamu mau mati untuknya? Aku sudah sangat beruntung bertemu dirinya. Mati untuknya pun aku rela. Sari, kamu bicara apa? Hanya kotak ini dianggap menimbun senjata. Rumah paman punya banyak sekali kotak. Apakah ingin memberontak? Anak bau kencur, sudah mau mati masih keras kepala. Catat semuanya, aku akan melaporkannya ke ibu kota. Habisi seluruh keluarganya. Buka kotaknya.
buka kotaknya. Baik. Fajar, tamatlah riwayatmu. Keluargamu akan tamat. Kotak ini ternyata isinya batu. Sekarang, sepertinya keluargamu yang tamat. Paman, aku belum pensiun. Hukum dalam Kerajaan Majapahit. Soal tuduhan menimbun senjata, apa hukumannya? Menimbun senjata di masa sekarang dianggap sebagai pemberontak. Tuduhan palsu lebih berat. Pelaku utama disiksa, anteknya dibuang 3.000 mil. Kalian dengar? 3.000 mil, Pak Mahesa. Entah apakah tubuh rentamu mampu menahannya. Kamu bicara apa, keponakan? Sejak dari awal aku percaya padamu. Tapi masalah ini penting. Membukanya hanya untuk alasan supaya kamu tidak bersalah. Ini salah dia. Tuan, Anda tidak bisa abaikan aku. Aku adalah Tuan Mahesa, kamu pintar cari aman. Oke, aku tahan dulu. Minta maaf pada pamanku. Paman Laksmana, maaf aku telah salah. Tidak seharusnya bilang kamu memberi senjata kepada Fajar. Aku yang salah. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Lebih keras, kami tidak dengar. Lebih keras lagi. Lebih keras. Aku salah. Nah, ini baru benar. Mumpung sekarang pengurus ladang sedang ada di sini, segera selesaikan urusan pembelian tanahku. Kamu tuli, cepat urus pembelian tanah keponakanku. ini. Keponakan, apa mereka menuduhmu? Tapi cara kerja Tirtayasa tidak ada buktinya. Tidak mungkin dia senekat itu. Siapa yang tahu? Bisa saja tiba-tiba dia menggila. Dasar kamu ini. Kamu mungkin tidak sepintar ayahmu, tapi kemampuan kerjamu jauh lebih baik darinya. Klan Laksamana kami di Kadipaten Jayakarta, selain toko kosmetik, juga punya toko baju, toko beras, dan lainnya. Kalau nanti kamu mau berbisnis, aku akan minta mereka untuk bekerja sama denganmu. Soal harga bisa dibicarakan. Terima kasih banyak, Paman Laksmana. Mahesa Tirtayasa ikut faksi Pangeran Arya. Balas dendamnya tidak akan pernah berhenti. Jabatanku terlalu rendah. Aku tidak bisa membantumu. Di masa depan, kamu harus selalu berhati-hati. Sari, kita akhirnya punya rumah sendiri. Selama bersamaku, tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Kakak, bisa bertemu denganmu adalah kebahagiaan terbesarku. Aku sudah sangat bersyukur. Ini belum seberapa. Tunggu aku di sini ya. Kakak, kamu mau pergi kemana? Rahasia. Demi diriku, Sari rela mengorbankan nyawanya. Bagaimana bisa aku mengecewakannya? Aku akan pilih cincin berlian terbesar. Yang ini saja, Sari pasti akan menyukainya. Sari, menikahlah denganku. Aku akan membahagiakanmu. Aku bersedia. Suamiku, cepatlah berdiri. Lantainya sangat dingin. Sini, aku pakaikan. Bagus sekali. Kalian benar-benar tidak berguna. Hari ini keluarga Mahesa hampir saja diasingkan. Japing Santoso, kurasa kamu sudah lelah hidup ya. Demi mendapatkan pujian, kamu berani tuduh Fajar sembunyikan senjata api. Tuan besar, tuan muda, mata-mata melihat dengan mata kepalanya sendiri. Fajar menyembunyikan senjata api di dalam hutan. Kau tidak, pembunuh bayaran itu tidak akan gagal. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menukarnya. Dia mengubah senjatanya menjadi batu. Ya ampun, kamu masih berani.
berani. Tunggu dulu. Mata-mata yang kamu tempatkan, apa benar-benar melihatnya? Tuan Besar, itu sangat benar. Mereka menceritakannya dengan jelas, sepertinya bukan kebohongan. Ayah, apa yang ayah pikirkan? Aku percaya padamu sekali lagi. Kalau Fajar benar punya senjata api, ayo kita coba sekali lagi. Di sebelah Wisma yang dibagikan pada Fajar, ada sebuah gunung. Di sana ada 100 bandit. Bayar mereka untuk menyerang Wisma itu. Asalkan Fajar terbukti punya senjata, aku akan kirim pasukan dan membuatnya mati tanpa sisa. Tuan, semuanya sudah dibeli. Latar belakang para pekerja juga sudah diselidiki. Kali ini tidak akan ada pengkhianat lagi. Kerja yang bagus. Tuan Muda, pernikahan Tuan Muda sudah siap. Mahar untuk nyonya juga sudah saya siapkan. Bagus. Acara pernikahan dimulai. Ayo. Hormat pada langit dan bumi. Hormat. Bangkit. Hormat pada orang tua. Pak Basuki, jangan menangis lagi. Duduklah di sana. Tuan Muda, saya hanya seorang pelayan. Mana berani saya duduk di sana. Itu melanggar aturan. Melanggar aturan? Aku tidak peduli. Tapi Pak Basuki, sejak kakekku lulus ujian, kamu sudah mengurus keluarga kami. Kamu adalah adik kakekku, paman dari ayahku, dan juga kakekku. Di dalam hatiku, hubungan kita bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan kakek dan cucu. Sekarang, orang tuaku sudah tiada. Orang tua Sari juga tidak akan datang. Kalau kamu tidak duduk di sana, siapa lagi? Pak Basuki, di mataku, kamu bukan kepala pelayan, melainkan kakek. Kalau kamu tidak duduk, bagaimana upacaranya bisa lanjut? Benar kepala pelayan, cepatlah naik ke sana. Jangan buat mereka menunggu. Tuan Muda, kalau begitu saya akan duduk. Hormat pada orang tua. Hormat. Bangkit. Tuan Muda sudah tumbuh dewasa. Syukurlah, sangat bagus. Suami istri saling memberi hormat. Hormat. Bangkit. Mempelai pria membuka kipas. Ayo Tuan Muda, sudah tidak sabar kan? Sesuai dengan harapan. Sari, kamu pasti menderita. Aku bersumpah, kelak suatu hari aku akan memberimu mahkota, tanduk kebesaran, dan mas kawin yang sangat mewah. Aku selalu percaya padamu. Upacara selesai, masuk ke kamar pengantin. Tuan pertama, tuan kedua. Ini uang kertas 100 juta. Setelah berhasil, akan ada 100 juta lagi. Setelah berhasil, akan ada 100 juta lagi.
200 juta. Hah, jumlah ini benar-benar sangat besar. Katakan saja, kamu menyuruh kami serang Wisma Wicaksana untuk membunuh berapa orang? Terserah pada kalian saja. Mau dibunuh semua, atau tidak dibunuh satu pun juga boleh. Syarat kami cuma satu. Katakan. Asalkan bisa buktikan kalau Fajar punya senjata api dan tidak membiarkan mereka kabur dari Wisma, masalah ini akan dianggap selesai. Semudah itu saja. Hanya sebelah itu. Sepakat. Asal bisa temukan bukti kalau Fajar simpan senjata api, tidak perlu ada pertumpahan darah. Hukum Majapahit bisa membuat mereka masuk neraka. Pernikahan usai, Wisma Wicaksana stabil. Mahesa Tirtayasa tidak berani bertindak. Dokumen kerjasama dari keluarga Laksmana juga sudah dikirimkan. Sarana cari uang sudah siap. Selanjutnya tinggal giliranku beraksi. Pergi ke gudang. Keluarga Laksmana punya toko baju. Apalagi para pelanggan mereka adalah para wanita bangsawan. Bawa stocking ini ke sana, pasti akan aku keras. Aku bisa minta istriku untuk mencobanya. Dulu karena aturan kuno, aku tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, kita sudah menikah. Ayo pergi, aku akan minta istriku memakainya. Pasti akan terlihat sangat cantik. Semuanya sudah siap. Tinggal tunggu istriku kembali. Tuan! Tuan, gawat! Ada masalah besar! Ada orang yang menyerang Wisma kita! Apa? Mari coba senapan baret ini. Mahesa Tirtayasa. Awalnya aku orang baik. Tapi karena sudah begini, kamu yang memaksa. Orang-orang di Wisma, jangan takut. Kami hanya lewat dan merasa haus. Kami hanya ingin minta minum. Para pahlawan, Wisma kami sedang sibuk bertani. Tidak ada air untuk kalian minum. Lain hari, aku akan suruh orang kirimkan uang. Para pahlawan pergilah dari sini. Tidak ada air minum, juga tidak apa. Kamu ikut kami naik gunung. Temani kami bermalam 3 hari. Perjalanan kami jadi tidak akan sia-sia. Benar sekali. Cepat buka pintunya. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Ya, cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya sekarang. Buka pintunya. Mau bertindak kasar ya? Baiklah, biar aku temani kalian bermain. Tuan! 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 Hei, ilmu hitam apa yang kamu gunakan? Kenapa bisa membunuh dari jarak jauh? Kamu akan tahu jika mencobanya. Aku tahu sekarang. Senjata api, pasti senjata api. Asalkan kita kepung mereka, mereka pasti akan mati. Saudara-saudara, ayo sembunyi. Cepat, ayo cepat. Ayo. Aku tidak akan terkalahkan dengan baret ini. Kalian mau bertahan hidup bagaimana? Efek tolakan senjata ini besar sekali. Tubuhku sampai tidak bisa menahannya. Untung saja mereka semua tertinggal di sini. Suamiku, Istriku, orang-orang ini sudah kuhabisi semuanya. suamiku, bagaimana kamu melakukannya? Nanti akan kuceritakan padamu. Cepat, bakar semua mayat-mayat ini. Baik, Ayo, pergi. Terus-terusan bertahan bukanlah cara hidup yang benar. Pak Basuki, tolong kamu pergi periksa putra tunggal Mahesa Tirtayasa, kesarian dari Bagus Mahesa. Baik. Suamiku, apa yang akan kamu lakukan? Kita baru saja menikah, tapi Mahesa menyewa pembunuh. Hari ini jika bukan aku yang bertindak, tidak akan ada yang selamat di wisma kita. Jadi, kita harus melawan Baret. maksudmu? Para bandit itu sudah mati semuanya. Tidak ada satupun yang hidup dan tidak tahu Fajar gunakan apa. Tadi menurut informasi yang akurat, di dalam gudang persenjataan sama sekali tidak ada yang hilang. Kalau aku tidak melihat anak itu tumbuh besar, aku pasti mengira dia punya 3 kepala. Ini benar-benar aneh sekali. Kalau masih tidak berhasil juga, aku hanya bisa minta bantuan kepada guru yang di kota. Benar-benar, ayah.
Gurumu itu adalah kesayangan Pangeran Arya. Kalau kamu lapor padanya, Fajar pasti akan mati. Kalau belum terdesak, jangan gunakan koneksi itu. Selidiki. Aku mau info tentang Fajar. Baik. Mahesa Tirtayasa itu Tumenggung Jayakarta. Untuk melawan, aku harus bersiap dan merencanakan sesuatu. Suamiku, apa ini? Kenapa baunya seperti ampas kedelai dan dedek gandum, tapi sangat wangi. Apa aku bisa memakannya? Ini pemberian teman dari seberang lautan. Ini pakan babi. Seberang lautan itu surga ya? Babi saja makan seenak ini. Sari, abaikan dulu itu. Kamu minta toko di desa kita untuk pelihara babi. Sebanyak mungkin kita sediakan pakannya. Baiklah suamiku. Dan lagi, tolong pilih beberapa anak cerdas di desa. Aku yang ajari mereka. Kita akan tinggal lama di sini. Ini harus dikelola dengan baik. Baik. Tuan Muda, Pak Basuki, apa ada info tentang Tuan Muda Bagus? ada. Anak Tirtayasa si Bagus itu tiap malam minum di Wisma Kenanga. Lalu setelah itu minum di rumah bordil. Lalu, Salah satu anak buah si Bagus adalah Jatmiko Santoso. Pantas saja Jatmiko sangat sombong. Ternyata ada si Bagus di belakangnya. keluarga Mahesa membuat ayahku bunuh diri. Membuat gelarku dicabut. Bahkan mereka merencanakan 2 kali perampokan. Memangnya aku dari tanah liat? Tuan Muda, hukuman membunuh orang di jalanan adalah pancung. Benar suamiku. Siapa bilang aku mau bunuh orang? Istriku, beri aku uang. Malam ini, aku mau temui Bagus. Ada istilah cephalosporin dicampur arak lalu langsung berangkat. Bagus, menikmati obat setelah 6 abad hasil pengobatan modern. Itu sangat beruntung ya. Ayo, Tuan, minum. ayo tambah lagi minumnya. Hari ini kami kedatangan Aku yang gadis belikan, baru. ayo. Cepat kemari. Ayo, silakan, silakan. Ayo cepat. Rumah ini seru sekali. Oh, ayo, silakan, Inilah silakan. baunya. Ayo kita pergi. Ayo masuk. Tuan, tunggu aku, Tuan. Tuan Muda. Aduh. Maaf ya. Ginjal lemah. Ke sana. Tuan, aku suapi ya. Tuan, semuanya sudah beres. Bagus sekali. Mahesa Tirtayasa, serangan balikku akan dimulai. Kamu harus bisa menahannya. Lihat apa? Jangan kesini kalau kamu sudah kaya. Ini bukan tempat untuk orang baik-baik. Tuan, Anda tidak tahu. Istriku di rumah. Kalau sampai tahu aku datang ke tempat ini, dia akan mengulitiku. Ayo pergi. Coba lihat ya. Tuan. Bukankah itu Tuan Muda Fajar? Dia biasanya tidak kesini. Apa yang terjadi? Si Fajar brengsek itu, entah kena sihir apa, tiba-tiba berubah. Dia itu bukan hanya bunuh pembunuh bayaranku, tapi juga membasmi bandit. Hah? Tuan, jangan marah. Ayo, minum segelas arak. Si Fajar itu pemuda pintar yang hebat. Tapi ayahnya melawan Pangeran Arya. Cari mati saja dia. Tapi dia tidak akan bertahan lama. Saat urusan ayahku selesai, aku mau di hadapannya menodai Sari Hartanto. Sari Hartanto itu seorang yang langka dan wanita yang cantik jelita. Tuan, lebih cantik dariku. Tidaklah, kamu itu lebih cantik. Kalau begitu, sudahlah. Aku mau ke urusan utamanya. Ayo sayang. Tuangkan lagi. Gawat, Tuan Muda Bagus. Dia terkena serangan jantung. Apa? Ini apa yang terjadi? Tuan Muda Bagus tadi baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba serangan jantung? Entahlah, bagaimana bisa begini? Aku tidak tahu.
Sebelum kami masuk, dia cuma minum segelas arak. Tidak mungkin ada masalah, kan? Tumenggung hanya punya seorang anak. Tuan muda mati. Kadipaten Jayakarta akan hancur. Cepat, selidiki. Siapa yang datang malam ini? Wah, aku tadi melihat Tuan Muda Fajar. Fajar. Mungkinkah Fajar pelakunya? Arak bordil Majapahit rasanya buruk. Lebih enak minum air kebahagiaanku. Cola memang lebih enak. Tuan, air hitam ini bisa diminum ya? Minum saja. Kalau tidak mau suruh buat. Jika Tuan yang memberikan pasti ku minum. Tuan, ini lebih manis daripada air gula. Aku tidak bohong kan? Tirta, kata guru orang berbudi perbuatannya jujur. Sedangkan orang hina, dia akan mati sendiri. Kumpulan si bodoh yang hanya bisa bicara. Apa katamu? Kataku, kalian semua cuma sekumpulan orang bodoh. Kenapa? Apa aku salah? Bocah ini sombong sekali. Apa kamu punya jabatan resmi? Tuanku ini, dia pernah jadi sarjana muda terkenal. Tuan, kamu Fajar si sarjana muda itu. Ayahmu itu Tumenggung Jayakarta Basuki. Ya, itu aku. Tahu dari mana identitasku? Aku Rahdi, cucu Kaisar Majapahit. Kalau terbongkar pasti jadi gempar. Menghindari masalah yang tidak perlu. Kubuat identitas palsu. Tuan muda Fajar, aku Tirta Suseno. Benda yang Tuan pegang itu benda apa? Sekarang pemerintah melarang aktivitas di laut. Orang ini statusnya lumayan tinggi. Tidak boleh bilang dari teman asing. Ah, ini adalah buatan ayahku sendiri. Aku masih punya sebotol. Ini, cobalah. Cara bukanya bagaimana? Sini aku bantu. Ini. Maaf. Tuan, biar ku cicipi. Kalau tidak beracun, Tuan cicipilah. Barang masuk mulut mesti dicoba. Bocah ini sepertinya orang besar. Wah, ini enak sekali. Ini lebih enak dari minuman buah di warung bintang 5 ibu kota. Benarkah? Tuan, ini tidak beracun. Ini seperti barang dari surga. Ada resepnya. Bagaimana buatnya? Bahkan jika resepnya diberikan kepada kalian, kalian juga tidak bisa membuat cola. Hanya mendiang ayahku yang tahu. Tapi sayangnya dia telah tiada. Aku pun tidak bisa membuatnya. Tak kusangka anak ajaib Fajar ada di sini. Kalau begitu, aku akan mengujimu malam ini. Bertahun-tahun ini, apakah pelajaranmu sudah terbengkalai? Ayo, beri aku ujian. Aku tanya padamu, gimana rencana pemindahan ibu kota? Itu hal yang bagus. Omong kosong. Kenapa kita pindah ke daerah dingin dan tinggalkan selatan yang indah? Di mana bagusnya itu? Kaisar melindungi negara. Raja menjaga rakyat. Ini barulah yang disebut tulang besi teguh milik Majapahit. Bagus. Di sana masih ada bakat. Tak disangka 2-3 kata dari anak ini berhasil mendapatkan apresiasi dari Rahdi cucu Majapahit. Tuan, omongan sombong anak ini bagaimana bisa disebut bagus? Majapahit sering hadapi musuh dari utara. Ibu kota ada jauh di selatan. Jika terjadi sesuatu, aku tanya orang pintar di sini. Siapa yang akan melawan? Kita punya benteng pesisir utara, jenderal seperti awan, mendesak seperti hujan. Mana berani si biadab mengintip? Kirim satu jenderal yang tangguh, mana bisa kalah? Kenapa menghela nafas? Kumpulan orang bodoh. Kaisar pendiri Majapahit usir orang barbar untuk pulihkan Nusantara. Dia pikir utara itu penting. Jangan-jangan kamu pikir kamu lebih baik dari Kaisar? Punya pandangan yang lebih jauh. Nusantara menderita di utara sejak dulu. Apa kamu mau tunggu tragedi bubat lalu introspeksi? Kurang ajar. Kami telah mengusir Singha ke daerah tandus. Bahaya apa? Katamu bahaya datang terus dari utara. Apa kerajaan Kutai hancur di utara? Kerajaan Mataram kuno hancur di utara?
kerajaan Medang hancur di utara. Kamu tidak lihat 39 tahun era kemakmuran kumpulkan harta, lalu Raja Rudi punya keberanian taklukkan alih 15 kali. Apa kalian daripada Rudi, Rian, dan Rafa punya wawasan yang jauh lebih luas? Kerajaan Sunda sangat kaya, tapi kenapa hancur? Karena orang yang dipanggil adalah pahlawan. Ayo Seno. Tunggu Tuan, yang mana milikku? Tuan, tunggu aku. Pria yang berbakat, cari tahu segalanya tentang dirinya. Baik. Anakku. Bupati Laksmana, kenapa bisa begitu kebetulan? Saat putraku mati mendadak, Fajar ada di sebelahnya. Anakku, pasti Fajar yang membunuhnya. Itu benar. Aku juga dengar dari mucikari, Fajar tidak pernah ke rumah Bordil. Tapi kebetulan sekali, semalam dia pergi ke sana. Dan saat dia pergi, Tuan Muda... Aku ingin Fajar mati. Aku ingin Fajar mati. Tidak ada bukti. Atas dasar apa kamu bilang kalau memang Fajar pelakunya? Selama kamu tidak punya bukti, aku pertaruhkan seragamku ini untuk melawanmu. Bagus. Hanya seorang bupati kecil beraninya bicara begitu padaku. Cari seorang saksi, lalu bawa Fajar ke pengadilan sekarang. Aku akan membuat Fajar mati. Lapor yang mulia. Kasus Fajar telah diselidiki. Ayahnya Raden Wicaksana dihukum karena menuduh Pangeran Arya. Gelar Fajar juga dicabut karenanya. Ayahnya dituduh apa? Pangeran Arya sembunyikan pasukan rahasia di Kadipaten. Tahun lalu, pasukan Sandi Yuda menemukan Pangeran Arya sembunyikan pasukan rahasia. Kakek yang menutupi masalah ini. Sekarang terlihat keluarga Fajar itu tidak bersalah. Dia sangat berbakat, diperlakukan tidak adil, tapi masih memikirkan negara ini. Dia bisa diandalkan. Siapkan kereta, aku akan menemuinya. Jika hari ini dia bisa membuatku kagum, gelarnya akan aku pulihkan. Baik. Suamiku? Semua ini apa? Ini semua barang teman luar negeriku. Oh ya, suamiku. Saat ini semua keluarga di Wisma sedang beternak babi. Makanan babi itu sudah kusuruh Seno untuk membagikannya. Selain itu, aku juga mencari anak yang pandai membaca di Wisma. Punya istri sepertimu, apalagi yang kuharapkan. Sini, biar aku memelukmu. Tuan Fajar. Aduh, aku tidak melihat apapun. Suamiku, kalian ngobrol saja. Aku pergi dulu. Hei, Tuan Fajar, aku tidak mengganggumu kan? menurutmu? Hanya bercanda. Mau belanja? Benar. Berkat Anda, sekarang aku jadi pengatur bisnis keluarga Laksmana. Wah, itu bagus sekali. Ayo, lihat ini. Wah, tepungnya kenapa putih sekali? Apakah ini makanan dewa? Juragan toko berlebihan. Ini dibawakan teman luar negeriku. Orang luar negeri makan tepung ini. Kali ini, temanku ini bawa banyak barang bagus untukmu. Baguslah. Anda tidak tahu Tuan Fajar, sejak toko rias kami pakai produkmu, kalangan wanita bangsawan ibu kota jadi gempar. Mereka bilang produk kita dapat ulasan yang sangat bagus. Asal Anda tidak rugi saja. Mana mungkin rugi? Aku beritahu, Nyonya Adipati Perkasa adalah bangsawan kelas atas. Karena tidak dapat barang angkatan pertama di kalangan wanita bangsawan, dia sangat malu. Kali ini, dia langsung memesan 10 buah. Nyonya Adipati Perkasa, cucu luar Gajah Mada. Dan juga Pilar Majapahit. Pas sekali, ada 10 lipstik. Ini bagus sekali. Aku bisa selesaikan tugas. Barang ini 50 juta per buah. Aku ambil sebuah. Ini uang 500 juta. Terimalah. Aduh, terlalu banyak ini. Terima saja. Ya sudah, aku terima ya. Iya.
30 barang murahan ditukar dengan uang 500 juta. Aku kaya raya. Tuan Muda, gawat. Polisi datang. Hei Fajar, kamu sengaja membunuh. Karena semua sudah terungkap. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Jatmiko Santoso, pejabat kecil sepertimu, siapa yang memberimu hak untuk membawa polisi datang ke sini? Tentu saja, Tumenggung. Juragan Joko, kalau kamu tidak suka, temui saja beliau dan bicarakan ini. Kamu... Boleh aku tanya, apa yang terjadi? Kenapa membawaku ke pengadilan? Pura-pura tidak tahu. Karena kamu meracuni Tuan Muda Bagus, harus dihukum mati. Cepat tangkap dia. Suamiku sama sekali tidak membunuh. Kalian menuduh orang baik. Istriku, turunkan garu itu. Jangan sampai terluka. Aku tidak biarkan kamu pergi. Kalau mereka membawamu, aku akan melapor ke Kaisar. Lapor Kaisar, kamu harus dipukul 100 kali. Memangnya tubuh kecilmu ini bisa menahannya? Dipukul 500 kali pun aku mau. Apa urusannya denganmu? Istriku, menurutlah. Berikan garu itu padaku. Aku akan pergi. Tetaplah di rumah. Aku tidak akan apa-apa. Bawa dia. Bawa dia. Tidak usah repot-repot. Aku jalan sendiri. Tuan. Aduh, Nyonya. Hei Seno, cepat ikuti dia. Kalau ada apa-apa, segera beritahu. Baik, Nyonya. Suamiku pergi dari Wisma Wicaksana. Sekarang aku tulang punggungnya. Aku tidak boleh kacau. Aku harus gantikan suami jaga tempat ini. Aku Tirta Suseno. Aku mau tanya, di mana Tuan Fajar pemilik wisma ini? Suamiku dituduh meracuni Bagus Mahesa tanpa bukti dan dibawa ke pengadilan. Tuan Muda, tadi malam Tumenggung Jayakarta, putra Mahesa Tirta Yasa Bagus Mahesa, mabuk di rumah bordil dan mati mendadak. Sekarang seluruh kota sudah tahu. Putra seorang pejabat mati mendadak di rumah bordil. Benar-benar sebuah lelucon. Aku ingin lihat bagaimana mereka akan memutuskannya. Nyonya, aku permisi dulu. Tidak bisa, aku tidak bisa diam saja. Minta kepala pelayan ke ruang tamu utama. Baik, Nyonya. Tumenggung penjahat terdesak di sudut. Aku akan menyusul suamiku. Sayang belum beri keturunan. Aku tidak takut mati. Tapi anak buah Pangeran Arya masih merajalela. Kalau dia belum hancur, tidak akan tenang matinya. Inilah kata-kata terakhirku. Nyonya, apa yang Anda lakukan? Pak Basuki, suamiku anggap Anda keluarga. Aku juga anggap Anda kerabat dekat. Namun, jika suamiku tidak kembali, aku mohon padamu, setelah aku gantung diri, bawa surat ini ke Istana Adipati Wiraguna di ibu kota. Istana Adipati Wiraguna. Detailnya, aku tidak bisa bilang lebih banyak. Kalau kamu antar surat ini ke sana, mereka pasti akan beritahu kebenarannya. Nyonya, Tuan Muda punya istri seperti Anda adalah berkah dari 3 kehidupan. Keluarga Wicaksana punya nyonya seperti Anda adalah berkah bagi 3 generasi. Nyonya, terimalah hormat hamba. Pergilah. Nyonya.
Suamiku, kamu harus kembali dengan selamat. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuan pemuda ini. Apa sama hebatnya seperti mulutnya? Sidang dimulai. Siapa di sana? Fajar, mantan sarjana. Berani sekali kamu. Gelarmu sudah dicabut. Beraninya bersikap sombong. Cepat berlutut. Hakim, meski gelar keponakanku dicabut berkat belas kasihan Kaisar, dia bisa ikut ujian lagi. Meski masih bisa ikut ujian lagi, tapi menurutmu, apa dia akan bisa lulus lagi? Tuan Mahesa, Anda baru lulus umur 40. Tentu tidak paham bakat keponakanku yang lulus di usia 15 tahun. Kalau dia diberi kesempatan kedua, dia pasti lulus. Bagus Mahesa sudah mati. Fajar juga jenius yang lulus di usia 15. Untuk apa aku memihak keluarga Mahesa? Lagi pula, semalaman aku tidak bertemu Fajar. Kita bicara apa adanya saja ya. Fajar, aku mau tanya, apa semalam kamu pergi ke rumah bordir? Semalam, aku ada di sana. Yang mulia, sepertinya tidak perlu disidang lagi. Anakku punya dendam besar padanya. Dia punya motif kejahatan. Kurasa Fajar yang meracuni dan membunuh anakku. Fajar, apalagi yang ingin kamu katakan? Anakmu, Bagus Mahesa, mati di rumah bordil. Hanya karena aku juga di sana. Apakah berarti aku yang membunuh? Memangnya bukan? Kalau Paman Mahesa mati di ruang sidang ini, berarti kami semua di sini yang membunuhmu. Hukum Majapahit menetapkan, semua kejahatan harus ada saksi dan bukti. Boleh ku tanya, mana saksinya? Mana buktinya? Saksi, aku punya. Apa semalam kamu melihatnya? Tuan muda ini, apa kamu tahu hukum Majapahit? Untuk tuduhan palsu hukumannya ditambah 3 tingkat. Tuan Mahesa ini menangkapku tanpa barang bukti, hanya berdasarkan rumor belaka. Apa kamu yakin mau bersekongkol dengannya? Yang mulia, semalam aku tidak melihat Tuan Fajar. Kamu! Paman Mahesa, jangan suruh aku beri kesaksian palsu. Tuan muda Fajar lulus umur 15. Walau Kaisar mencabut gelarnya, tapi dia diberi kesempatan untuk ujian lagi. Kalau dia lulus lagi, habislah kalau aku berbohong. Kamu! Tuan Fajar pantas lulus di usia 15 karena bakatnya. Walau gelarnya dicabut, di ruang sidang ini masih tetap tenang dan santai. Tidak disangka di hidupku ini bisa bertemu orang sejenius itu. Benar, sangat kritis mengkritik keadaan, sangat tajam. Di ruang sidang ini masih tetap karismatik. Ini membuktikan orang ini bukan sekadar tampang. Yang mulia, Anda menemukan harta karun. Kamu selesaikan gurauan ini. Aku akan menemui kakek Kaisar untuk pulihkan gelar Tuan Fajar. Baik. Siapa Anda? Berani menerobos ruang sidang? Ya Tuhan, kenapa Menteri Besar datang? Dia itu guru, titipan langsung yang mulia. Bukankah dia orang yang bersama Tuan Muda malam itu? Sastrawan itu? Tuan Sastrawardoyo, kenapa Anda datang sendiri? Kenapa pejabat tingkat 4 ini sangat hormat padanya? Siapa sebenarnya Tuan Muda itu? Yang mulia, apa sidangnya sudah selesai? Ya sudah selesai, sudah. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah tidak ada bukti kejahatan, dibebaskan tanpa syarat. Kamu! Bagus. Kalau begitu bubarkan sidang. Baiklah, sidang dibubarkan. Yang mulia, kematian anakku belum terungkap. Kenapa dibubarkan? Tutup mulutmu. Kalau aku bilang bubar ya bubar. Memangnya kamu siapa? Pergi. Urusan ini belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Ayo! Terima kasih atas bantuannya. Ini berkat dirimu sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, Tuan. Tuan, Anda belum mati. Doakan yang baik-baik saja. Mahesa Tirtayasa, kamu benar. Urusan ini belum selesai.
keluargaku hancur karena kalau kamu belum mati, hatiku tidak akan tenang. Kamu, tadi, kenapa bubarkan sidang? Padahal, aku masih punya beberapa rencana. Bertahan sedikit lagi, kita pasti bisa menjatuhkan hukuman pada Fajar. Kalau sudah begitu, Fajar pasti bisa mati mengenaskan. Mahesa, apa kamu ini sudah gila? Hah? Apa kamu tahu pejabat yang baru masuk tadi penasehat siapa? Guruku, orang kepercayaan Pangeran Arya dengan guruku. Anda tidak perlu takut. Kamu benar-benar sudah gila. Biar ku beritahu padamu, pejabat yang masuk tadi adalah guru Pangeran Mahkota. Ini guru Pangeran Mahkota. Maksudnya Fajar berlindung pada pangeran. Itu tidak bisa dibiarkan. Dia membunuh anakku. Aku pasti balas dendam. Anakmu itu tiap hari mabuk-mabukan. Apa dia benar-benar mati diracun? Itu masih belum pasti. Anakku pasti dibunuh Fajar. Kamu... Aduh. Sudahlah. Tapi sekarang kita berdua sama-sama senasib. Selanjutnya, mari kita pikirkan caranya. Hei, kamu jangan lupa ya, di depan gurumu, tolong bicara yang baik tentang aku. Tenang saja. Serahkan urusan ini padaku. Fajar, aku pasti akan membunuhmu. Sari, bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Sari, bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Suamiku, apa kamu sudah mati? Arwahmu menemuiku terakhir kali. Aku akan menemanimu sekarang ke alam baka. Kita pergi bersama. Bodoh. Aku punya bayangan. Mana mungkin aku ini arwah? Kamu belum mati. Syukurlah, kupikir kita tidak akan bertemu lagi. Suamimu ini sangat beruntung sekali. Mana mungkin aku bisa mati? Aku akan melindungimu seumur hidup. Suamiku, katanya seumur hidup, kurang sehari pun tidak boleh. Janji kelingking 100 tahun tidak boleh berubah. Cepat janji. Baik, aku turuti kamu. Dasar kekanak-kanakan. Janji kelingking 100 tahun tak boleh berubah. Suamiku, apa kamu lapar? Aku buatkan mie untukmu ya. Boleh. Pakai tepung yang dari luar negeri ya. Baik. Punya istri seperti ini, apalagi yang ku cari? Apa kelebihanku sampai bisa menikahi istri yang setia sehidup semati ini? Aku harus menjadi terkenal di seluruh dunia pada era ini dan membuat Sari jadi wanita paling bahagia. Zaman ini terlalu berbahaya. Harus ke gudang, ambil beberapa barang. Rompi dan pistol ini lumayan untuk Sari untuk jaga diri, biar zaman ini melihat apa itu senjata mematikan sungguhan. Wah, Suamiku, ayo cepat makan. sini makan bersama. Aku tidak lapar. Aku tahu kamu suka makan. Cepat makan sana. Kamu terlihat kurus. Baik. Oh iya. Lihat ini apa? Suamiku, ini barang apa? Ini namanya rompi anti peluru. Temanku di luar negeri yang cari. Katanya barang ini sangat kuat. Senjata api saja tidak bisa menembusnya. Dan juga sangat tipis. Mudah dibawa kemana-mana. Benarkah? Coba kulihat. Suamiku, rompi ini benar-benar tipis. Lalu kalau yang ini apa? Kalau ini sangat hebat. Dari jarak dekat, satu tembakan bisa bunuh orang. Ini semua untuk pertahanan diri. Simpan yang baik. Harus disembunyikan dengan baik. Ingat, serangan langsung mudah dielak. Serangan diam-diam sulit dihindari.
suamiku. Kamu selalu memberikanku yang terbaik. Kamu baik sekali. Kamu kan istriku. Wajar saja aku baik padamu. Tuan, maksudnya Anda meminta saya memilih 10 pemuda kuat dari para penyewa dan pekerja untuk Anda latih langsung dan kembangkan? Benar, aku akan menggunakan cara khusus ajaran temanku dari luar negeri. Segera laksanakan. Baik, Tuan. Di zaman kuno ini, harus punya sekelompok bawahan sendiri agar bisa aman. Mahesa Tirtayasa, pertarungan kita baru saja dimulai. Bersiaplah menghadapiku. Putraku pasti dibunuh oleh Fajar. Karena gubernur bersembunyi dan tidak berani untuk muncul. Biar aku sendiri yang balas dendam. Itu cucu mahkota Radi. Gawat. Bocah ini benar-benar mendapatkan perlindungan keluarga kerajaan. Kalau cucu mahkota ikut campur, maka balas dendam putraku akan butuh waktu sangat lama. Kalau begitu, jangan salahkan aku mengkhianati Majapahit dan mencari suku Oirat. Mundur! Aku tidak mau banyak bicara. Mulai hari ini, makanan kalian akan cukup. Setiap makan ada daging. Kalau begitu, mulai sekarang, ayo berlatih. Tuan Fajar, kita latihan apa? Kalian ambil ini, tembak sasarannya. Yang skor tembakannya paling tinggi, hadiahnya yaitu kambing guling. Dan akan ada penilaian harian. Benarkah, Tuan? Kambing guling itu sangat enak. Aku juga ingin makan. Aku juga. Maksudku, aku juga ingin latihan menembak. Sudahlah, ayo ambil ini. Cepat mulai. Baik. Tuan Fajar, ada orang bernama Tirta Suseno di luar datang berkunjung. Kenapa dia datang? Suruh dia masuk. Baik. Kalian harus ingat, saat menembak, gagang senapan harus ditekan kuat di bahu. Silakan. Saat membidik, perhatikan 3 titik sejajar, seperti yang kulakukan ini. 10 cincin. Ya ampun, Tuan. Tepat sasaran. Kemampuan menembakmu sangat hebat. Sudahlah, jangan cari muka. Cepat latihan. Senjata prajurit tentara Majapahit hanya bisa menembak 100 langkah, sedangkan senjata Tuan Fajar bisa menembak 300 langkah. Boleh saya bertanya, senjata api apa ini? Ini adalah senjata buatanku sendiri. Namanya AK-47. Tuan Fajar, sejujurnya, aku adalah cucu mahkota Majapahit Rahdi. Bolehkah aku berguru padamu untuk pelajari senjata ini? Untuk basmi suku Oirat, lindungi negara dan rakyat. Rahdi, tidak kusangka. Orang ini adalah calon kaisar Rahdi Majapahit. Sebagai keturunan Nusa, susah payah datang ke zaman ini. Aku tidak ingin melihat lagi negeri ini hancur. Lebih baik mulai dari sekarang. Selangkah demi selangkah bahwa Majapahit berjaya. Anda sungguh peduli. Selama ancaman perbatasan ada, rakyat Majapahit tidak akan bisa hidup dalam kedamaian. Kejayaan Majapahit saat ini adalah karena banyak orang hebat yang terus berjuang. Aku Fajar, meski bukan siapa-siapa, bersedia ajarkan senjata api ini kepada Anda. Mengusir suku Oirat, menyelamatkan banyak rakyat Majapahit dari penderitaan. Terima kasih Tuan Fajar. Anda pahlawan negara ini, pantas disebut pahlawan besar. Terimalah penghormatan Rahdi. Cepat bangun Yang Mulia. Karena Anda menganggapku guru, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Ini adalah globe. Kita berada di sini. Dan semua tempat di atas ini sudah ada manusia dan peradaban. Apa? Globe? Manusia? Peradaban? Mendengar ucapan guru jauh lebih baik daripada membaca. Yang Mulia, Dewa pernah masuk ke mimpiku. Dan Dewa bilang padaku, di tempat ini ada emas dan makanan tidak terhingga. Jika bisa kalahkan suku Oirat dan bawa pasukan ke sini, kita pasti bisa menciptakan hegemoni melebihi Kaisar Hendra. Emas? Tidak terhingga? Percuma aku bahas minyak, Anda tidak akan paham. Jadi hanya bisa bilang emas. Yang Mulia, setelah naik tahta nanti, tidak ingin melampaui Kaisar di Kutai dan Hendra. Menjadi Kaisar terhebat. Aku seperti Kaisar Hendra yang bertemu naga tersembunyi. Dan seperti Raja Wendra. Jika ingin meneruskan leluhur dan capai prestasi abadi, kita harus mengenal dunia ini dulu. Ayo. Ini adalah lembar soal biologi, geografi, dan kimia. Aku akan mengajarimu satu persatu.
Hidrogen, helium, lithium, beryllium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, argon, kalium, kalsium. Tabel periodik yang guru ajarkan padamu. Apakah kamu sudah hafal? Bagus. Sekarang tulis. Tidak bisa menunggu lagi. Fajar sudah mulai mengandalkan cucu mahkota. Kalau ingin balas dendam untuk putraku, aku harus menggunakan kekuatan luar. Kenapa utusan suku Oirat belum datang? Kawan Mahesa, apa kabar? Utusan, jangan sungkan padaku. Cepat beritahu aku, apakah suku Oirat punya pasukan berkuda untuk melewati pos pemeriksaan dan 10 hari sampai di Kadipaten Jayakarta? Benar sekali. Aku sudah memberitahumu semuanya. Kawan Mahesa harusnya juga jujur. Cucu mahkota Majapahit Rahdi sekarang ada di Wisma Wicaksana. Aku ingin kepala Fajar. Kamu ambil kepala cucu mahkota. Bagaimana? Tentu saja. Senang bekerja sama. Demi membalaskan dendam putraku, aku rela mengkhianati Majapahit, bersekongkol dengan suku Oirat dan membayar harga yang mahal. Rencana ini tidak boleh gagal lagi. Fajar, tunggu saja pembalasanku. 10 hari ini, Rahdi ternyata benar-benar belajar dengan patuh dan latihan dengan serius. Tidak heran kelak dia jadi kaisar. Sungguh orang hebat. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ambil produk perawatan kulit untuk istriku dulu. Ini seharusnya tempat penyimpanan gudang produk perawatan kulit mewah. Barang-barang ini 600 tahun kemudian semuanya adalah barang mewah. Istriku, coba tebak apa yang kubawa untuk. Jangan-jangan suamiku dapat barang lebih baik dari teman luar negerinya. Istriku, kamu terlalu pintar, jadi tidak ada kejutan. Sangat harum dan wanginya pun lembut, tidak menyengat. Sekilas terlihat produk kelas atas. Kalau begitu kali ini kita bisa untuk besar lagi. Barang ini kita tidak akan menjualnya. Kenapa tidak dijual? Suamiku, sekilas saja ini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Pasti bisa dijual dengan mahal. Karena sebanyak apapun uang yang kita miliki, tidak akan membeli kebahagiaanmu, istriku. Benar juga. Kamu tahu setengah bulan ini berapa uang yang kita hasilkan? 5 miliar. Sebanyak itu? Kita bertanggung jawab penuh menangani seluruh bisnis milik Bupati Laksmana. Kita tidak hanya menjual pemerah pipi, camilan, pakaian, dan juga khususnya stocking hitam celana ketat menjadi rendah seksi itu. Sangat laku di kalangan wanita kaya. Kabarnya Nyonya Adipati Perkasa membeli semua hingga 10 stocking hitam. Lalu, istriku, apakah kamu menyukai stocking hitam dan barang Brenda ini? Aku meremehkan barang-barang ini, tapi Tuhan sangat baik padaku, mengizinkanku membawanya ke gudang Majapahit. Jadi, aku juga ingin rakyat Majapahit menilai barang yang tidak pantas ini. Istriku, temanku di luar negeri membawakanku pakaian mewah. Katanya para nyonya di luar negeri memperebutkannya. Nah, suamiku, cepat keluarkan, aku ingin lihat. Ini benar-benar tidak pantas. Istriku, budaya masyarakat luar negeri mereka memakai ini. Istriku, pakailah ini untukku sekali saja. Boleh tidak? Baiklah. Kalau begitu, kamu jangan lihat dulu. Oke, aku tidak lihat. Suamiku, aku sudah selesai. Oke.
Istriku, kamu cantik sekali. Istriku, apa malam ini kamu bisa mengenakan barang yang tidak pantas itu lagi untukku? Suamiku, asalkan kamu suka, aku akan menurutinya. Angka 47 ini sangat kuat. Guru bilang jangkauannya 400 meter. Bisa menembak 30 peluru. Kalau ini adalah medan perang, dengan satu tembakan saja, musuh pasti langsung hancur. Ini senjata andalan negara. Hebat sekali. Guru, Anda datang. 10 hari ini kamu sudah bekerja keras. Guru, Anda bicara apa? Bersama guru, aku jadi mengenal dunia ini lagi. Aku tidak pernah lelah. Mana mungkin itu melelahkan. Benar-benar pantas jadi raja bijak pembawa masa ke masa. Radi ini memang hebat. Sayang sekali umurnya pendek. Coba aku periksa di gudang nanti. Barangkali ada barang yang bisa panjangkan umurnya. Lanjutkan saja latihanmu. Guru ada urusan dulu. Baik, guru. Katanya di masa tua Radi, bobotnya lebih dari 150 kg. Tiap hari harus minum banyak air. Jelas itu adalah diabetes. Apalagi di istana Majapahit, kandungan timbalnya banyak. Ini bisa membuat Radi keracunan timbal. Harus mencari obat yang bisa atasi racun itu. Maksud Anda, guru, aku harus banyak makan ini agar tidak keracunan timbal. Iya. Belakangan kamu belajar kimia. Harusnya kamu juga tahu, kandungan timbal istana itu tinggi. Barang ini bisa dimakan bersama keluarga dan bisa perpanjang umurmu. Aku sangat percaya, guru. Barang ini akan kumakan setiap hari. Tuan! 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 Gawat! Terjadi masalah besar! Memangnya ada apa? Orang Oirat menyerang, Tuan! Mereka juga membawa banyak pasukan! Yang mulia baru kembali dari utara. Orang Oirat itu tidak beristirahat. Beraninya menyerang kita. Cari mati mereka. Hah? Mungkin saja pasukan berkudanya melewati perbatasan. Tapi mereka tidak ke tempat lain, malah menyerang desa ini. Guru, jelas sekali mereka mengincarku. Padahal perjalananku ini rahasia. Kenapa bisa bocor? Pasti ada mata-mata. Guru, sepertinya kita berdua sepemikiran. Yang mulia, jangan bahas itu dulu. Kalian menahan mereka di luar. Aku akan mengambil senjata. Baik. Iya, Tuan. Kepala suku Bayan, itu Wisma Wicaksana. Sekarang, cucu mahkota Radi dari Majapahit ada di dalam sana. Bagus. Lakukan sesuai rencana. Aku ambil kepalanya Radi. Kamu ambil kepalanya Fajar. Fajar, kali ini lihat saja apa dia masih bisa hidup. Serang mereka. Bunuh! Bunuh! Serbu mereka! Bunuh! Hah? Itu pejabat Kadipaten Jayakarta, Mahesa Tirtayasa. Aku mengerti. Yang mulia cucu mahkota, Mahesa Tirtayasa mengincar suamiku dan orang Oirat mengincar Anda. Jenderal, kawal yang mulia, pergilah lewat gunung belakang. Bagaimana dengan Anda? Meski harus berkorban hingga tetes darah terakhir, kami akan memberikan waktu bagi yang mulia. Aku hanya mohon, setelah Anda kembali ke ibu kota, bersihkan nama baik ayah mertuaku. Dan untuk suamiku, pulihkan gelarnya. Yang mulia, Nyonya Fajar benar. Kita akan terlambat. Tidak. Mana bisa aku biarkan beliau menjadi tamengku? Yang mulia. Suroso, dengarkan. Ambil plakatku. Ke Kadipaten Jayakarta. Bawa pasukan kemari. Yang mulia. Aku akan di sini. Bertarung sampai akhir. Yang mulia, jangan lakukan itu. Turuti perintah. Baiklah. Saudara-saudara, tembak! Bunuh! Gawat, pelurunya habis. Habisi mereka! Saudara-saudara, Wisma Wicaksana adalah jerih payah guru. Kita tidak boleh mundur. Yang tidak takut mati, maju bersamaku. Bunuh! Oirat menyerang Wisma. Tuan Mahesa demi membunuhku, kamu malah menjadi penunjuk jalan. Bagus.
Hari ini aku akan membunuhmu juga. Saudara-saudara maju, singkirkan tentara Oirat. Serang! Seno, Iya, lindungi yang mulia. Dia punya kedudukan yang sangat mulia. Tidak boleh ada kesalahan. baik. Pak Basuki, jangan pedulikan aku. Siapkan jerami kering, siram dengan minyak, siapkan batu api. Tunggu aba-abaku, lalu lempar ke musuh. Nyonya memang keturunan bangsawan, punya gaya jenderal. Tuan muda sungguh beruntung bisa menikahi Nyonya. Mengerti? Fajar tidak ada. Tangkap dulu saja istrinya. Senjata suamiku ini memang hebat, tapi pelurunya sedikit. Jika mereka menyerbu, kita tidak bisa menahannya. Suamiku, di mana kamu? Nona manis, bentuk tubuhmu bagus. Bagaimana? Ikutlah denganku. Kita bersenang-senang. Kamu! Cari mati. Cari mati. Berani menghina istri guruku, cari mati. Nyonya, aku akan melindungimu untuk menghemat bubuk besi pedangku ini. Cukup untuk menebasnya. Ingin menangkap beliau, kamu langkahi dulu mayatku. Bagus. Kita lihat apa kamu punya kemampuan untuk melindunginya. Yang mulia! Tidak tahu diri. Cari mati. Yang mulia! Suamiku, benda apa yang kamu pegang ini? Istriku, perhatikan baik-baik. Suamimu hari ini akan membunuh mereka semua. Aku percaya padamu, suamiku. Guru, bela diri orang Oirat itu sangat luar biasa. Bagi Anda mudah sekali membunuhnya. Guru, Anda seperti dewa. Gatling di tanganku ini, jika yang terkuat pun datang, akan kubunuh dengan mudah. Kawan, zaman sudah berubah. Muridku, kawal istriku ke tempat yang aman. Baiklah, Guru. Mahesa Tirtayasa, kamu kura-kura tua penakut. Aku Fajar, berdiri di sini hari ini. Kalau kamu hebat, kemarilah dan bunuh aku. Kamu kura-kura tua penakut, kemarilah dan bunuh aku. Guru ingin jadikan dirinya sebagai umpan, menarik pasukan utama agar aku bisa lolos. Tidak boleh, itu tidak akan kubiarkan. Aku cucu mahkota Majapahit. Kalau kamu hebat, kemari dan bunuh aku. Rahdi, Fajar. kawan-kawan, siapa bisa menangkap keturunan Majapahit akan dapatkan 100 emas dan 1000 kuda. Serang! Kawan-kawan, tangkap mereka hidup-hidup, akan dianugerahkan emas dan juga kuda putih. Fajar, aku mau kepalamu. Ayo serang! Bunuh! Yang mulia, Tuan, cepat mundur. Kami berjaga. Benar. Tidak. Bertahan pasti mati. Kita berpencar. Seno, jangan pedulikan aku. Aku bisa bela diri. Lindungi guru. Kalian semua, merunduklah. Iya! Iya! Zaman apa ini? Masih menggunakan senjata seperti itu? Tahu tidak apa itu teknologi modern? Tuan Fajar seorang diri yang mengalahkan pasukan berkuda itu. Bos kita ternyata benar-benar hebat. Benar. Kenapa bisa begini? Apakah Dewa Langit meninggalkan pasukan kita? Ini Mundur! Mau lari? Fajar seorang diri menghabisi semuanya. Kalau begitu anakku mati sia-sia. Kawan-kawan, bersihkan medan perang. Baik. Tidak. Mahesa Tirtayasa, apa kabar?
Fajar, kamu manusia atau hantu? Bagaimana bisa kamu sendirian membunuh semuanya? Aku malas bicara denganmu. Yang mulia, orang ini licik, bersekongkol dengan musuh, ingin mencelakai Anda. Dia harus dihukum. Apa? Pengawal, cepat tangkap orang ini dan bawa ke ibu kota untuk dihukum mati. Baik. Baik. Fajar, kamu pikir kamu menang? Memangnya tidak? Mendekatlah. Guru. Tidak apa-apa. Hanya dia saja tidak dapat melukaiku. Aku tahu kamu ingin pergi ke ibu kota, kan? Benar. Nanti dalam perjalananmu ke sana, kusiapkan hadiah yang besar. Nanti jangan lupa memeriksanya. Kamu baik sekali ya. Yang mulia, bawa dia pergi. Bawa dia. Baik. Ayo. Guru, di sini berbahaya. Kita jangan berpisah. Ikut aku ke ibu kota. Yang mulia, aku pasti pergi ke ibu kota. Hanya di sana, aku baru bisa membersihkan nama baik ayahku dan tidak takut pada komplotan jahat Pangeran Arya. Tapi sebelum itu, aku harus mengurus keluargaku terlebih dahulu. Kalau begitu, ku tinggalkan Jenderal Jaya untukmu. Aku kembali ke ibu kota. Akan kulaporkan semuanya ke istana. Nanti kita bertemu di ibu kota. Sampai jumpa. Dunia ini sangat berat. Demi melindungi Sari, agar orang-orang yang kusayangi tidak terluka, aku harus mengurus semuanya terlebih dahulu, baru pergi ke ibu kota. Apa? Katamu Mahesa Tirtayasa demi membalas dendam bersekongkol menyerang Wisma Wicaksana. Hasilnya, pasukan itu dimusnahkan. Apa dia juga ditangkap? Benar, Komandan. Tidak bisa menunggu lagi. Begitu Rahdi membawanya kembali, Pangeran Arya pasti akan diserang. Kita harus melenyapkannya. Tirtayasa tidak akan membocorkannya. Yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan saksi lainnya. Fajar? Semuanya dengar. Serang Kadipaten Jakarta. Baik! Tuan, lihatlah mereka. Apakah ini yang dinamakan membawa makanan untuk menyambut pasukan? Tuan, kami dengar Anda mau ke ibu kota. Takut lapar di perjalanan. Kami menyiapkan makanan. Nanti Anda bisa makan di perjalanan. Apa yang kalian lakukan? Cepat simpan. Kalian saja kurang makan. Tuan, musuh sangat menyebalkan. Terus mengganggu di perbatasan, merampas sapi kami, membunuh domba kami, menghancurkan rumah kami. Anda telah membunuh musuh, membalaskan dendam kami. Ini yang harus kami lakukan. Awalnya aku pikir untuk menyimpannya di gudang dan menjadi orang kaya. Tapi sekarang aku ingin berjuang demi orang-orang ini. Ayo berjuang. Sejujurnya, aku punya masalah besar. Jika tetap di sini, akan sangat berbahaya. Jadi aku putuskan, besok pagi aku berangkat ke ibu kota. Jika ikut denganku, aku naikkan gaji 2 kali lipat. Jika tidak mau, masing-masing kuberikan uang 50 juta. Putuskanlah sendiri. Aku tidak memaksa. Tuan, Anda memberi kami martabat. Anda memimpin kami kalahkan musuh. Seumur hidup, aku hanya tunduk kepada Anda. Tuan, jika Anda tidak keberatan, aku akan menemani Anda sampai akhir. Aku juga! Aku juga! Aku juga! Bagus sekali, Maman. Mulai sekarang, kamu menjadi wakil kepala pengurus di sini. Bantu Seno mengatur para penjaga rumah di Wisma ini. Terima kasih, Tuan. Juragan Joko, apa kabar? Tuan Fajar, Anda di kalangan elit sudah sangat terkenal. Katanya Anda sangat hebat. Sekarang Anda sudah membunuh musuh. Benar-benar luar biasa. Kata mereka ingin berteman dengan Anda. Juragan Joko, ini bukan jasaku saja. Tuan Fajar, masa depan Anda sangat cerah. Sayang sekali Anda akan pergi. Barang-barang Anda tidak bisa aku beli lagi. Juragan Joko, tunggu aku. Juragan Joko sangat baik. Karena mau ke ibu kota, mari tinggalkan banyak barang untuknya.
Aduh, astaga. Kualitas lipstik ini semuanya tidak kalah dari sebelumnya, bahkan lebih baik. Tuan Fajar, Anda menyembunyikannya sebelum pergi, baru memberikan barang ini. Juragan Joko bercanda. Kalau bukan karenamu, aku sudah mati di desa. Barang-barang ini semuanya untukmu. Tidak. Ini hal yang lain lagi. Kualitas lipstik ini bawa salah satu saja ke kalangan para ibu-ibu. Aku yakin pasti akan menimbulkan kegemparan, apalagi diberikan secara cuma-cuma. Tuan Fajar, mungkin Anda tidak akan percaya. Aku dengar Anda mau pergi. Aku mengumpulkan 200.000 sebagai ongkos jalan. Uang ini untuk membeli lipstik ini. Ini benar-benar sangat tidak sebanding. Ambillah uang ini dulu. Aku akan mengambil sisanya. Kita sudah sepakat. Barang ini adalah milikku. Jangan jual ke orang lain ya. Juragan Joko, kamu memberikanku uang dan aku memberikanmu barang. Bukankah pas? Kamu orang baik. Di masa depan, lindungilah dirimu baik-baik. Saat aku kembali, kita minum bersama. Baik. Aku tunggu. Aku tunggu Anda kembali. Baik. Cepat lapor kepada Jain Raja ya. Katakan, kalau Fajar berangkat besok, aku terus pantau di sini. Baik. Perjalanan ke ibu kota kali ini tidak akan berjalan lancar. Harus menyiapkan lebih banyak barang-barang. Sebelum dibawa pergi, dia bilang bahwa di perjalanan menuju ibu kota dia telah menyiapkan hadiah untukku. Pada zaman ini tidak ada ranjau. Perampok di mataku hanya ayam lemah. Masa dia tidak tahu? Hanya pejabat kecil tapi bergabung ke faksi Pangeran Arya. Berarti itu ada yang melindunginya. Dan kekuatan militer utama Pangeran Arya adalah pasukan Garuda. Jadi, hadiah yang dimaksud Mahesa adalah cegatan dari mereka. Sudah beres semuanya? Tenang saja Tuan, semuanya sudah beres. Bagus, kita ke ibu kota. Berangkat sekarang. Istriku, akan kubawa beberapa orang naik kereta kuda pertama. Kamu susul sejam kemudian. Seno, Maman, lindungi Nyonya dan Pak Basuki. Jaga keselamatan mereka. Kalian paham? Suamiku, itu tidak benar. Istriku, jika aku berangkat duluan, kenapa tidak benar? Kali ini, jika faksi Pangeran Arya menyergap kita, sasarannya pasti dirimu, suamiku. Kita tukar kereta kuda saja. Kalau benar ada penyergapan, kamu bisa tinggalkan aku. Lalu, bagaimana denganmu? Karena sudah saatnya. Tidak perlu dirahasiakan lagi. Istriku, kamu dari istana Adipati Wiraguna. Adipati Surya Wiraguna, kakak pertamaku. Waktu kita menikah, Surya Hartanto yang mencegahnya. Dia kakak keduaku. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak pernah mengatakannya. Rupanya begitu. Tidak kusangka aku menikahi adik Adipati Surya Wiraguna dan mengangkat seorang murid cucu mahkota Radi. Siapa yang percaya hal itu? Simpan rencananya. Aku tidak akan pernah setuju menukar kereta kuda denganmu. Mana ada suami yang menyuruh istrinya jalan terlebih dahulu. Pak Basuki, Seno, Maman, kalian lindungi Nyonya. 1 jam kemudian baru ajak Nyonya berangkat. Siap. Suamiku, Tenang istriku, suamimu akan baik-baik saja. Ayo, ke ibu kota. suamiku, kamu harus kembali selamat. Nyonya. Sebagai nyonya besar, aku perintahkan kalian segera susul kereta tuan. Aku di sini, tidak perlu kalian lindungi. Apa kalian mau diusir dari sini? Siap. Siap, Nyonya. Suamiku, kuharap kamu tidak apa-apa. Komandan, seharian sudah menunggu. Akhirnya Fajar datang. Kenapa belum menyerang?
Pangeran pernah bilang wanita dari istana Adipati sangatlah cerdik. Aku rasa kereta kuda pertama ini seharusnya dia yang naik. Kita tunggu yang berikutnya. Fajar datang. Semuanya, serang! Bunuh! Tuan Muda Fajar, kenapa mereka belum tiba? Apa jangan-jangan ada sesuatu? Bunuh! Gawat! Sari! Salah perhitungan. Tidak menyangka yang menempati posisi ini adalah gadis Hartanto. Katakan, di mana Fajar? Sekalipun mati, tidak akan kuberitahu posisi suamiku. Kuperingatkan kamu, suamiku punya bukti tentang kejahatan Mahesa. Jika dia tiba di ibu kota, kalian akan hancur. Jadi kusarankan, kalian cepatlah bertobat. Apa bertobat? Kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri. Asal kamu tahu, pasukan Garudaku membawa 3.000 prajurit. Meski kamu tutup mulut, akan kucari sampai ke ujung langit dan menyeretnya keluar. Kenapa jadi begini? Suamiku harus berhasil kabur dari kepungan. Sekalipun Fajar hebat dan kuat, sekarang dia harus mati di sini. Jangan ada sisa. Serang! Hentikan! Semuanya hentikan! Aku sudah tiba. Minggir semuanya. Itu Tuan Muda. Tuan Muda sudah kembali. Hanya besi rongsokan tidak berguna. Kamu pikir kamu Gatot Kaca? Biar aku yang hadapi. Astaga. Terkerendahan. Berani kamu pamer di depanku. Semuanya, serang bersama. Habisi dia. Bunuh! Kamu ini manusia atau iblis? Aku tidak sudi. Jenderal, bersihkan tempat ini. Siap. Istriku, kamu tidak apa-apa? Suamiku, kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Aku takut kehilanganmu. Jangan bicara yang aneh-aneh. Mulai sekarang ada aku. Tidak akan ada yang berani melukaimu. Tuan Muda Fajar, semuanya sudah dibersihkan. Kita sudah bisa berangkat. Bagus. Istriku, kita baru saja mengalahkan pasukan Garuda. Pergi ke ibu kota, mungkin kita bisa mati. Kamu jangan pergi. Tetap di Kadipaten Jayakarta. Jaga baik-baik wilayah kita. Oke? Suamiku, kita sudah susah senang bersama. Aku ini adik Adipati Wiraguna. Jika perlu, aku bisa membantumu. Suamiku, kamu tidak perlu menasihatiku. Biarpun di depan ada bahaya, aku ini akan selalu bersamamu. Memilikimu, apalagi yang kuminta. Oke, kita bersama ke ibu kota. Kita lihat apa Pangeran Arya punya kehebatan yang memukau. Naik ke atas jeep ini. Kuda besi? Ayo, berangkat!